Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil isyan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أهل الصدق والإحسان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita para tokoh ya, para sesepuh, para bapak haji, pengurus TKM ya, para ustadzah juga di belakang banyak ibu-ibu ya yang salehah-salehah. Dan semuanya yang tidak saya sebut satu persatu tidak mengurangi rasa hormat, rasa bahagia dan bangga ya. Ketemu lagi dengan orang-orang baik ya, orang-orang soleh karena ketemunya di masjid untuk ngaji. Saya yakin semuanya adalah orang-orang pilihan ya. Siapapun yang Allah mudahkan untuk ke masjid, hatinya selalu terpaut kepada masjid ya. Senang hadir di majelis, ini pertanda orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah berikan taufik untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan ya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita ya. Ngaji rutin kita ya. Pekan pertama pagi Ahad. Biasanya kita sama-sama mengaji hadis. Kita akan mengaji hadis arba'in yang ke-21. Hadis yang ke-21 itu dalam kitab hadis arba'in itu ibarat semangka itu pas dibelah dua. Karena jumlah hadisnya itu 42. Jadi 21 itu pas separuhnya ya. Jadi Imam An-Nawawi mengumpulkan 42 hadis yang dianggap sebagai hadis-hadis pilihan yang menjadi poros-poros ajaran Islam, menjadi pilar-pilar penting pedoman dalam berislam, dalam beragama. Dan hadis-hadisnya dipilih sebagai hadis-hadis yang jawami'ul kalim, yang redaksinya, lafalnya pendek, singkat tetapi maknanya begitu luas dan mendalam. Termasuk hadis yang ke-21 ini. Saya baca hadisnya an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Amr. Ada yang mengatakan Abu Amrah. Jadi bisa Abu Amrin atau Abu Amrah. Sufyan bin Abdullah, namanya Sufyan, putra dari Abdullah. Jadi Abi Amrah itu nama kunyah, nama panggilan dinisbatkan kepada anaknya. Abi Amrah artinya bapaknya Amrah. Namanya Sufyan bin Abdullah. Namanya Sufyan, punya bapak namanya Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya.
Qala berkata, qultu, saya pernah berkata. Saya pernah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Sufyan bin Abdullah atau Abi Amr Sufyan bin Abdullah. Ya Rasulullah, beliau pernah menyampaikan kepada Rasulullah, berarti ini seorang sahabat ya, karena langsung menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qul, wahai Rasulullah, katakan li untukku fil islami, dalam Islam, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu, yang tidak perlu saya bertanya lagi tentangnya, ahadan, kepada seseorang, ghairaka, selain engkau. Jadi sahabat Sufyan bin Abdullah ini mendatangi Rasulullah lalu minta nasihat. Nasihatnya unik sekali. Ya Rasulullah, tolong kasih penjelasan ya, atau kasih nasihat yang dengan nasihat itu saya tidak perlu lagi tanya kepada orang lain. Cukuplah dengan itu. Seolah-olah beliau itu minta dikasih nasihat yang singkat, padat, yang sudah jadi pegangan dalam kehidupannya, nggak perlu lagi tanya kepada yang lain, minta kepada yang lain. Qala, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, qala, qul, katakanlah wahai Sufyan, atau katakanlah wahai Abi Amr, amantu billah, amantu, saya beriman, billahi, kepada Allah, thumma, kemudian istaqim, beristiqomahlah. Jadi nasihatnya pendek banget. Beliau mengatakan, qul amantu billah thumma istaqim. Qul amantu billah, katakanlah wahai Abu Amr, saya beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian setelah itu kamu beristiqomahlah. Jadi ada 2 poin nasihat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, habis itu istiqomah. Jadi betul-betul apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini betul-betul singkat, padat ya, tapi sudah mencakup dan cukup untuk jadi bekal kehidupannya ya. Yaitu pertama, dia diperintahkan untuk beriman kepada Allah, setelah itu diperintahkan untuk istiqomah. Ya, ini ternyata walaupun kata-katanya pendek, cuma amantu billah, saya beriman kepada Allah, tapi itu konsekuensinya sangat luas, manfaatnya sangat besar, nilainya sangat agung. Karena orang itu dinilai itu dari sisi keimanannya. Kalau orang nggak beriman di mata Allah itu nggak ada maknanya kan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, artinya tidak percaya kepada Al-Quran ya, dia masih mempercayai agama-agama lama yang sudah dinasakh ya. Wal musyrikin, dan golongan orang-orang musyrik, baik orang kafir dalam artian enggak beriman kepada Allah, atau beriman tapi kepada agama-agama yang sudah lewat, maksudnya kepada kitab-kitab yang sudah lalu, enggak percaya kepada Al-Quran, atau orang-orang musyrik, ini dikategorikan apa? Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu orang-orang yang sangat buruk di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang buruk di sisi Allah. Jadi ketika dia itu beriman, maka kemudian berubahlah. Yang tadinya syarrul bariyah menjadi apa? Khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah orang yang sebaik-baiknya manusia. Jadi di sini kita bisa merasakan betapa sabda Nabi Muhammad SAW, amantu billah, berimanlah kamu kepada Allah, ini sangat penting ya. Bahkan
Beriman kepada Allah itulah yang menentukan ya, bagaimana nasibnya ya. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu sudah Allah siapkan juga nanti di akhirat menjadi orang-orang yang masuk ke neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman Allah sudah siapkan juga kelak akan menjadi para penghuni surga. Kan? Kemudian keimanan ini juga sekaligus sebagai batasan, pembatas antara wilayah-wilayah kekufuran dengan wilayah-wilayah keimanan. Jadi dengan kita beriman kepada Allah SWT itu kita sudah beda golongannya ya. Ketika kita dulu belum beriman, umpamanya ketika orang-orang itu masih belum beriman, itu ada di golongan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang buruk di sisi Allah SWT. Tapi begitu dia sudah menjadi orang mukmin, dia beriman, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sudah langsung pindah menjadi golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang kelak akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kata baginda Muhammad SAW, katakanlah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa yang namanya iman itu terdiri dari 3 unsur ya kan. Makanya pengertian iman itu dikatakan al-imanu huwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan. Jadi memang kelihatannya bahasanya singkat, saya beriman kepada Allah ya. Tapi ternyata itu di situ ada kandungan yang berat ya. Yang konsekuensinya juga banyak ya. Pertama apa? Dikatakan orang yang beriman itu pengertian iman apa? Qaulun bil lisan. Pertama dia harus mau mengucapkan. Harus betul-betul dia itu adalah orang yang mengikrarkan diri. Dimulai dari mengikrarkan kalimat syahadat. Walaupun orang itu dia sudah yakin, dia sudah mungkin sudah sebagian juga sudah mengamalkan kayak simbol-simbol Islam, tapi belum di-declare, belum dia mengucapkan, maka dia nggak bisa ya. Harus diucapkan, dia harus mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena iman itu apa tadi? Qaulun bil lisan. Nanti baru kemudian bacaan-bacaan yang lain, mulai zikirnya, soalnya baca Qur'annya dan semuanya. Itu jadi keimanan itu kita buktikan dengan ucapan-ucapan di dalam lisan ya kan. Kemudian apa? Wa'tiqadun bil jinan. Tidak cukup hanya lisannya yang mengucap. Karena kalau hanya lisannya saja mengucap tapi hatinya tidak yakin, itu jadinya jatuhnya apa? Munafik. Nah, dan itu namanya munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu munafik yang sifatnya hati dalam keyakinan. Jadi kalau ada orang pura-pura dia mengucapkan syahadat, pura-pura sholat, pura-pura menyampaikan, ya seperti orang muslim, tapi hanya lahiriahnya saja, atau hanya lisannya saja, tapi hatinya dia tidak beriman, nah itu justru namanya orang munafik. Kayak orang munafik kata Allah, dikatakan apa? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Dan itu Nabi Muhammad SAW juga pernah menghadapi orang-orang munafik. Ya. Ada tokohnya munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu jelas-jelas dia itu ketika dalam kondisi sehari-hari mungkin seperti dia baik, ya, seperti dia memihak pada umat Islam. Mungkin sehari-hari juga ikut sholat dan seterusnya. Tapi dalam hatinya sebetulnya ragu. Atau dalam hatinya nggak yakin. Atau dia terpaksa karena umat Islam sudah banyak pengikutnya. Nabi Muhammad sudah banyak pengikutnya. Mereka merasa bahwa ini kalau melawan arus bisa berbahaya. Lalu mereka pura-pura dan seterusnya kan. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW dimintai izin oleh sahabat bahwa bolehkah ini si munafik ini saya penggal kepalanya gitu kan.
kata Rasulullah SAW, jangan, saya tidak mau nanti orang-orang menuduh bahwa Muhammad itu tega membunuh teman-temannya atau membunuh sahabatnya. Karena sehari-hari dia seolah-olah seperti orang muslim, baik dengan umat Islam, baik dengan Nabi Muhammad. Kalau kemudian mereka dibunuh, orang-orang munafik itu, maka orang akan menuduh, wah Muhammad sama temannya sendiri aja tega. Jadi hal-hal yang seperti itu diserahkan kepada Allah. Nah, makanya orang munafik nanti apa? Tempatnya apa? Fi darkil asfali minan nar. Di bagian neraka yang paling bawahnya ya, karena dosanya besar. Kalau kita ngelawan orang kafir, jelas terang-terangan nih musuh dia. Dia musuh kita kan? Tapi kalau orang munafik itu musuh di dalam selimut, ya kan? Musuh dalam diri kita sendiri, menggunting lipatan dari dalam, ya kan? Jadi kalau kita beriman itu juga apa? Harus i'tiqadun bil jinan atau bil janan. Jadi mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati. Kalau kita membaca kisah bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan syahadat, untuk bersaksi di saat-saat sakaratul maut, dekat sakaratul maut. Karena Abu Thalib ini bukan nggak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad sebagai Nabi, ya kan? Tapi dia itu nggak mau mengakui, mengucapkan di hadapan Nabi untuk mengatakan asyhadu an la ilallah wa annaka rasulullah, itu nggak mau. Padahal Nabi Muhammad mengatakan wa ya ammi, kata Nabi Muhammad, wahai pamanku, katakanlah kalimat tauhid ini, biar dengannya paman akan saya bela di hadapan Allah. Tapi dia nggak mau. Artinya orang beriman itu tidak cukup hanya dengan hati saja, tapi juga harus diucapkan. Makanya diucapkan dengan lisan, kemudian diucapkan atau diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Kemudian yang berat juga adalah wa amalun bil arkan. Harus juga diamalkan dengan anggota badan. Jadi bukan hanya ngucapin, bukannya yakin, tapi juga harus melakukan konsekuensinya, ya kan? Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa Allah perintahkan ya, kita harus lakukan ya. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Jadi ternyata ucapan qul amantu billah ini enggak mudah. Katakanlah saya beriman kepada Allah. Ternyata beriman kepada Allah itu ya berkonsekuensi lahir batin ya. Makanya kalau kita membaca rukun Islam atau rukun iman, kalau rukun Islam itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah, yang dilakukan oleh badan kita, oleh fisik kita kan, mengucapkan kalimat syahadat, sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat, puasa Ramadan, kemudian haji. Ini semua adalah lahiriah. Bisa kita ukur, bisa kita lihat dengan mata, dengan indera kita. Kan? Kenapa? Karena ini adalah Islam. Tapi kalau kita membaca atau mempelajari rukun-rukun iman, itu semua hal-hal yang sifatnya batin. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Itu pekerjaan hati. Sehingga kalau kita pahami bahwa rukun-rukun Islam itu adalah terkait hal-hal yang lahir, Islam ada ajaran-ajaran Islam yang sifatnya lahiriah. Kalau rukun iman itu ajaran-ajaran Islam yang sifatnya batiniah, yang dikerjakan oleh hati. Nah, dua-duanya itu nggak bisa dipisahkan ya. Artinya orang muslim juga harus mukmin, orang muslim harus juga mengamalkan rukun iman, orang mukmin juga harus mengamalkan rukun Islam, nggak bisa dipisahkan. Nah, saya beriman tapi nggak mau sholat, nggak bisa. Ngaku beriman tapi nggak bersyahadat, nggak sholat, nggak puasa, nggak bisa juga. Atau sebaliknya, dia sholat, dia puasa, dia tapi nggak beriman, nggak bisa juga.
Makanya di sini disebutkan apa? Amantu billah ini bukan hanya mencakup yang sifatnya keyakinan saya, yang penting saya beriman, bukan, tapi dia harus lahir batin. Bahkan mencakup 3 unsur tadi. Lisannya mengikrarkan, hatinya meyakini, badannya atau perbuatannya atau badannya melakukan perbuatannya atau melakukan. Pesan yang kedua adalah summastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi enggak sekedar yang penting iman sebentar habis itu enggak, tapi harus istiqomah. Istiqomah itu artinya terus menerus. Saya akan baca apa itu istiqomah. Istiqomah luzumut tariq al-mustaqim wa adamul maili an. Yang dimaksud istiqomah itu adalah dia menetapi jalan yang lurus, tidak ada berpaling atau tidak ada ngikuti yang bengkok gitu. Jadi betul-betul lurus gitu. Kalau secara bahasa. Jadi siratul mustaqim itu jalan yang lurus. Itu kalau diartikan yang secara bahasa. Kalau secara syariat, apa itu yang dimaksud siratul istiqomah? Istiqomah adalah sulukus siratil mustaqim wa waddinul qayyim min ghairi mailin anhu wa tashmalu fi'lat ta'at wa tarkul manhiyat. Yang dimaksud istiqomah kalau dalam syariat itu atau dalam pengertian istilah Islam ialah orang menetapi atau berpegang teguh kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar. Maksudnya ad-dinul qayyim, agama yang lurus, itu agama Islam. Tanpa berpaling, tidak ke kanan maupun ke kiri. Termasuk di dalamnya adalah melakukan ketaatan-ketaatan, baik ketaatan yang lahiriah maupun yang batiniah. Dan juga di dalamnya terkandung tarkul manhiyat, meninggalkan hal-hal yang dilarang, baik yang yang sifatnya lahiriah maupun batiniah. Jadi ya intinya istiqomah itu adalah tadi menetapi agama Allah Subhanahu wa taala ya, dengan terus menerus ya berpegang teguh kepada ajaran Islam, dalam keadaan bertauhid kepada Allah, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan seterusnya ya. Baik melakukan itu termasuk amalan-amalan yang sifatnya lahiriah, yang pokok-pokoknya ada di dalam rukun Islam, ataupun amalan-amalan batiniah yang pokok-pokoknya itu ada di dalam rukun iman. Jadi gini, kalau kita baca, kalau rukun Islam itu hal-hal yang sifatnya lahiriah, tapi yang pilar-pilarnya saja. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, nanti akan disempurnakan ditambah dengan amalan-amalan Islam yang sifatnya penyempurna. Puasa nanti ada puasa sunnahnya. Yang menjadi rukun Islam kan puasa Ramadan. Zakat itu adalah ya yang pilarnya. Nanti disempurnakan dengan bersedekah, dengan wakaf, dengan hibah gitu kan. Kemudian haji. Haji bagi yang mampu, tapi bisa juga dilengkapi maunya ada yang sunnahnya. Haji kedua, haji ketiga, ya kan? Umroh, ya kan? Sholat juga gitu. Sholat 5 waktu itu rukun. Tapi nanti akan dilengkapi dengan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat tahajud, dan berbagai macam. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam rukun iman juga seperti itu ya. Kalau rukun Islam di poin-poinnya tadi nanti ditambahin dengan hal-hal yang lain. Termasuk ke dalam rukun iman juga begitu. Iman kepada Allah, malaikat, itu pokok-pokoknya. Tapi nanti kita akan beriman juga dengan apa? Hal yang lain. Orang-orang baik akan mendapatkan pahala. Lalu Allah SWT masukkan ke dalam surga. Orang-orang yang jahat akan berdosa, akan masuk neraka. Itu semua adalah bagian dari cabangan atau pelengkap dari hal-hal yang pokok. Nah, kita semua diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tadi ya, ketika Sofyan bin Abdullah minta nasihat apa? Summastaqim, kemudian istiqomahlah. Maksudnya berpegang teguh kepada tadi ya, hal-hal yang sudah menjadi
ajaran atau ketetapan dalam Islam, baik itu hal-hal yang lahiriah seperti dalam rukun Islam maupun hal-hal yang batiniah yang ada dalam rukun iman. Sekarang kita lanjutkan, apa itu faedah dari istiqomah. Tadi kan Nabi Muhammad SAW diminta nasihat, kemudian memerintahkan untuk istiqomah. Yang pertama disebutkan faedah-faedah dari istiqomah. Yang pertama faedah-faedah yang bersifat akhirat. Disebutkan di sini tanazzalul malaikatu 'indal maut. Jadi di antara faedah atau hikmah keutamaan orang yang istiqomah itu, Allah SWT akan turunkan malaikat ketika sakaratul maut. Jadi ketika kita istiqomah di dalam melakukan ibadah, biasa kita setiap hari ngaji, setiap hari sholat 5 waktu berjamaah, pokoknya selalu melakukan hal-hal yang baik, maka kemungkinan itu kita juga meninggal dalam keadaan seperti itu. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Orang yang kehidupannya itu selalu sesuatu, menetapi sesuatu itu, maka kemungkinan besar dia mati dalam keadaan begitu. Makanya kalau kita dalam keadaan beriman, beramal soleh, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau mamanya kita biasa melakukan hal-hal yang buruk, na'udzubillah, boleh jadi na'udzubillah Allah akhirnya hidup kita dengan keadaan buruk, ya kan? Makanya kata Rasulullah SAW, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Nah, kalau orang meninggalnya dalam keadaan dia baik, nanti dibangkitkan di hari kiamat juga dalam keadaan baik. Nah, termasuk faidah dari orang yang istiqomah di sini disebutkan malaikat akan turun. Tanzilul malaikatu 'alal 'abdi al-mustaqim inda ihtidarihi lituma'ninatihi wa tubashshiruhu bil jannah. Malaikat akan turun kepada seorang hamba yang istiqomah ketika ihtidhar. Ihtidhar itu maksudnya dekat dengan ajalnya. Wa tubashshiru bil jannah, dan Allah akan berikan kabar gembira dengan diberikan surga. Jadi di antara faedah orang istiqomah itu sebagaimana disebutkan dalam surat apa? Surat ada dalam surat Fusilat, ya. Allah SWT berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami ada Allah, maksudnya orang yang beriman. Sumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan kepadanya para malaikat. Kemudian para malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, kalian jangan khawatir dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, dan mereka diberikan kabar gembira dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah kalian janjikan. Jadi ini tadi ya faidah yang pertama, orang-orang istiqomah itu Allah berikan apa? Kabar gembira di mana diturunkan ketika sakaratul maut para malaikat. Yang kedua, an-najatu minal khaufi wal khuzn. Wa'adallahu al-mustaqimina bizawalil khaufi minal mustaqbal wal khuzni 'anal madhi. Di antara faedah juga, orang-orang yang istiqomah itu Allah akan berikan keselamatan, Allah bebaskan dari rasa takut dan kesedihan. Nah, jadi kalau orang istiqomah itu ya tidak merasa takut, ya, karena mereka adalah orang-orang begitu dekat dengan Allah, yakin dengan Allah, ya. Mereka tidak akan sedih dan tidak akan merasa gelisah. Jadi kalau sedih itu karena menyesali hal-hal yang sudah berlalu, kalau gelisah itu mengkhawatirkan, takut kepada hal-hal yang belum datang. Kalau dalam bahasa Arab, al-khuzan wal qalaq.
Kalau al-huzn itu kesedihan, itu karena mengingat hal-hal yang lalu. Kalau al-qalaq itu rasa gelisah karena dia mengkhawatirkan hal-hal yang akan datang. Nah, orang-orang yang istiqomah itu Allah akan bebaskan, ya, Allah akan bebaskan dari sifat tadi, kesedihan dan kegelisahan. Yang berikutnya adalah al-fauzu bil jannah, dukhulul jannah wa tamattu bima fiha min ni'amin daimah. Ya, di antara faedahnya juga ya akan Allah berikan kepada mereka al-fauzu bil jannah, mendapatkan surga. Tadi kan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, kemudian ada faedah lagi yang bersifat duniawi. Kalau tadi kan akhirat, ya. Allah berikan kabar gembira, Allah insya Allah berikan husnul khotimah, diturunkan kepada mereka malaikat ketika sakaratul maut. Kemudian Allah berikan kepada mereka bebas dari rasa takut dan kesedihan dan kegelisahan. Kemudian yang ketiga, Allah akan jamin mereka menjadi para ahli surga. Ini yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya akhirat. Ada juga faedah-faedah yang sifatnya duniawi. Orang-orang istiqomah bagaimana? As-sakinatu wa tuma'ninatu yajidul mustaqimatu rahatal bal wal itminan fi qalbihi. Ya, tentu dalam kehidupan dunia orang-orang istiqomah itu diberikan ketenangan, kebahagiaan. Diberikan kehidupan yang baik. Karena saya membaca penjelasan tentang man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, padahal dia adalah orang yang beriman. Orang beriman yang beramal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini ya berangkat dari tadi. Dimana diberikan ketenangan, diberikan rasa sakinah, tumanina, ya kan? Nah, itu ciri-cirinya atau supaya orang itu merasakan kehidupan yang baik itu harus dia mempunyai 3 hal. Yang pertama, hati yang selalu ridho terhadap takdir Allah. Orang kalau sudah ridho dengan apa yang Allah takdirkan, ya dia akan bahagia. Karena dia yakin bahwa semua takdir Allah itu sudah ditetapkan. Bahkan ditetapkan sebelum kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam hadis, kataballahu maqadir kulli syai' qabla 50,000 sanatin. Allah sudah menetapkan, menulis suratan takdir masing-masing hal itu sebelum Allah ciptakan, sebelum 50.000 tahun. Ya kan? Nah, jadi sudah ditetapkan. Makanya kalau orang yang ridho dengan takdir Allah, sebetulnya sudah. Semua sudah Allah tetapkan dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Makanya kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh orang mukmin itu mengagumkan sekali. Karena baginya segala sesuatu itu baik. Kalau dia mendapatkan hal-hal yang enak, yang menyenangkan, dia bersyukur, ya dia itu kebaikan baginya. Dapat pahala. Kalau dia mendapatkan hal yang tidak enak, ya, menyedihkan, lalu dia itu bersabar, ya, itu baik baginya. Nah, itu makanya takdir itu hakikatnya ya itu ya untuk orang mukmin itu ada yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu, ya, untuk itu. Yang kedua, orang yang ingin bahagia, yang bisa mendapatkan kehidupan yang baik apa? Orang yang qanaah terhadap pembagian Allah. Hatinya ridho dengan takdir Allah, kemudian hatinya juga apa? Qanaah. Qanaah itu merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Bahwa ketika Allah itu memberikan kepada kita segitu, sebegitu, ya itulah yang terbaik untuk kita. Nah, kan? Kadang-kadang kan kita kepengen punya ambisi, kepengen begini, kepengen begitu. Nah, walaupun belum kesampaian, ya sudah, kita nggak usah kecewa. Kita sudah berusaha maksimal, kita sudah berupaya. Kalau belum kesampaian, ya sudah, kita terima. Karena kita yakin, jangan-jangan kalau diberikan apa yang kita inginkan, jangan-jangan bukan membawa kebaikan untuk kita. Jadi al khairu makhtarallah. Yang paling baik adalah apa yang Allah berikan. Nah,
Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan kehidupan yang baik tadi bila dia itu diberikan taufik istiqomah untuk melakukan amal soleh. Kalau orang itu selalu beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik tadi, ya termasuk buah dari istiqomah itu adalah bila dia itu menerima takdir Allah dengan ridho, bila dia itu qanaah terhadap pemberian Allah, dan selalu istiqomah di dalam melakukan berbagai macam amal soleh. Sekarang kita lanjutkan biar waktunya cukup, tinggal sebentar lagi. Kira-kira bagaimana supaya tadi bisa kita istiqomah di dalam beriman kepada Allah. Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian setelah itu beristiqomahlah. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Di sini disebutkan at-turuq wal wasail al-mu'inah 'alaiha. Cara-cara dan wasilah yang akan memberikan pertolongan untuk bisa istiqomah. Yang pertama, tahqiqut tauhid wal ikhlas. Yang pertama, kita harus betul-betul mewujudkan tauhid dan ikhlas kepada Allah. Maksudnya betul-betul kita mengesahkan Allah, ya. Niat kita itu betul-betul karena Allah. Orang yang bisa istiqomah itu karena mungkin hatinya memang betul-betul ikhlas, ya kan? Makanya surat Al-Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu betul-betul mengesahkan Allah. Tauhid itu artinya meyakini hanya Allah lah satu-satunya. Satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur semua, yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Satu-satunya Allah SWT yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Semua jenis ibadah apapun nggak boleh diberikan kecuali kepada Allah, ya kan? Itu baru namanya tauhid, ya kan? Tauhid itu artinya mengesahkan Allah dari sisi bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha Mengatur, Maha memberi manfaat, bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Jadi ibadah kita itu niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa asasul istiqomah. Itu ikhlas dan bertauhid itulah asas dari istiqomah. Ketika orang itu betul-betul ikhlas, artinya betul-betul memurnikan niatnya, ibadahnya, keyakinannya hanya kepada Allah, itulah sudah mendapatkan dasar pondasi dari istiqomah. Nah, kalau mamanya kita niatnya masih belum ikhlas atau tauhid kita itu masih belum murni, ya, masih ada kesyirikan, ya, masih berbagai macam khurafat, masih percaya, ya kan, masih percaya kepada hal-hal yang apa ya, hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Umpamanya orang masih percaya bahwa tempat ini atau hari ini atau ini masih punya diyakini bahwa dia itu memberi manfaat atau mudarat, ya kan. Orang tidak mau meyakini bahwa angka tertentu ini membawa madarat atau manfaat. Itu contoh ini kan. Itu berarti dia belum betul-betul tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas yang pertama kalau kita ingin istiqomah itu pastilah perbaiki keimanan kita, tauhid kita kepada Allah, keikhlasan kita. Yang kedua, talabul ilmi syar'i as-sahih. Termasuk yang akan membuat kita istiqomah adalah belajar ilmu syariat, belajar ilmu agama. Ya, dengan kita belajar ilmu agama maka kita jadi tahu, ya. Dan ini lebih penting, ya, sebelum kita yang lain-lain. Makanya kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah sungguhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu lebih penting. Sebelum kita beriman, sebelum kita beramal. Bahkan Imam Bukhari mengatakan dalam menulis
judul subjudulnya apa? Babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi ilmu penting. Makanya di sini yang akan menolong kita bisa istiqomah apabila kita mau bertolabul ilmi. Al istiqomatu la tatahaqqaqu illa bi ma'rifati tariqiha bid dalilis sahih wa ta'allum anillah wa rasulih. Istiqomah itu tidak akan terwujud kecuali harus mengetahui jalannya, yaitu dengan dasar dalil yang sahih. Kita pelajari Al-Qur'an, pelajari hadis, pelajari pendapat para ulama, ijma, qiyas, dan wa ta'allum anillah wa rasul, dan dia mempelajari bagaimana tentang Allah dan Rasulnya. Kita kenali Allah dan Rasulnya. Satu lagi, wal muhafadzah 'alal faraidi wal wajibat. Yang akan menolong juga kita bisa istiqomah adalah menjaga melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban. Ya, tadi diantaranya yang paling pokoknya ada di rukun Islam ya, mulai dari sholat 5 waktunya, puasanya, zakatnya. Khosotan al-salawatil khams fi awqatiha. Khususnya adalah sholat 5 waktu pada waktu-waktunya, maksudnya tepat waktunya. Tepat waktunya artinya tidak sampai tidak ditunda-tunda ya kan. Kalau para ulama memang dalam buku fikih itu biasanya membagi waktu itu menjadi 3. Ada waktu afdol itu waktu yang paling utama, waktu prima. Begitu masuk sholat, waktu maunya sholat zuhur ya, begitu datang waktu zuhur dia segera ya kan. Itu yang paling afdol. Kemudian yang kedua waktul jawas. Waktul jawas itu berarti waktu ya tidak awal banget tapi ya masih bagus. Tidak terlalu telat gitu kan. Kemudian ada waktu makruh. Waktu makruh itu udah tunda-tunda. Waktunya masih ada, belum habis tapi udah lama banget kok nggak segera sholat gitu kan. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya ketika ditanya oleh sahabat, ayu amalin afdal, amalan apa yang paling utama, kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Birrul walidain, yang kedua berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga al jihad fisabilillah. Ini termasuk yang akan membuat kita bisa istiqomah. Kita salat 5 waktu fi awqatiha wa ma'al jama'ati lirijal. Syukur-syukur kalau untuk orang laki-laki ya berjamaah. Kalau ibu-ibu boleh di rumah. Fahiya a'dhamu wasilatin lis-sabat. Inilah sarana yang paling atau ibadah yang paling agung ya, yang paling kuat untuk menjadikan kita bisa istiqomah. Jadi kalau kita sholatnya 5 waktu dijaga, insya Allah ya kan. Makanya sholat itu ibadah yang tidak ada uzurnya ya. Ketika kita masih dalam keadaan berakal sehat ya, dan kita sadar ya, kalau kita masih sadar ya lakukan sebisanya kan, nggak bisa dengan berdiri duduk, nggak bisa duduk ya berbaring, nggak bisa berbaring terlentang ya kan, bisa sambil wudhu ya, nggak berwudhu, kalau nggak tayamum, nggak bisa wudhu nggak bisa tayamum, melakukan sebisanya. Nggak ada istilah udurnya karena sholat ini kewajiban yang penting sekali ya. Inilah yang akan membuat kita istiqomah. Tentu saja dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ini bagaimana? Allahumma minta istiqomah kemana? Minta diberikan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau kita dalam doa adalah setiap hari kan? Ihdinas siratal mustaqim. Setiap kita membaca Fatihah ya, ketika kita sholat sebenarnya kita sedang doa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada
jalan yang lurus. Maksudnya diberikanlah istiqomah. Baik, itu barangkali hadis yang kita bisa kaji, hadis yang ke-21 dari hadis-hadis Arba'in Nawawiyah ya. Intinya ada 2 poin. Pesan yang pertama agar kita betul-betul beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yang kuat, ya, yang lurus, dengan menjalankan konsekuensinya, baik kita secara lisan maupun secara hati maupun secara badan, kita betul-betul sepenuhnya mengamalkan konsekuensi dari keimanan itu. Yang kedua, setelah kita beriman dengan benar, kemudian yang tidak kalah penting, jaga istiqomah. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, janganlah sampai kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Artinya harus istiqomah, ya kan? Karena kalau kita enggak istiqomah, naudzubillah, ya kan? Ya, naudzubillah, kalau di ujung akhir hayat kita jangan-jangan sedang kita tidak istiqomah sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, atau sebaliknya ya. Naudzubillah min dzalik ya, di awal-awal kelihatannya baik, tiba-tiba nanti di ujung naudzubillah. Nah, kalau kita suruh milih lebih bagus kalau mau tidak baik ya sekarang-sekarang ya, tapi pas menjelang ajalnya jangan sampai tidak baik, karena naudzubillah khawatir kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Wallahu alam bisawab. Waktu juga yang membatasi kita, subuhnya cepat ya. Jadi silakan, masih dikasih kesempatan. Enggak? Ya, boleh. Ya. 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 Zalim itu artinya menganiaya diri sendiri ya, ataupun menganiaya kepada orang lain. Ya tentu zalim itu adalah perbuatan yang dosa dan tidak boleh. Kalau dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah menjadikan zalim itu sesuatu yang haram bagiku. Maksudnya Allah itu tidak akan zalim. Allah sendiri udah berjanji, atau Allah sendiri tentu ya, Allah yang Maha Suci, Maha segala-galanya, sampai beliau sendiri mengikrarkan, menguatkan, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh saya mengharamkan zalim atas diriku. Jadi enggak ada kezaliman. Jadi kalau kelihatan ada begini, semua itu sebenarnya enggak ada kezaliman. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Sungguhnya Allah itu tidak pernah zalim kepada manusia sedikit pun, tetapi manusia-manusia itu sendiri yang zalimi kepada diri sendiri. Wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya jadikan zalim itu haram bagi diriku, dan saya jadikan zalim itu haram di antara kalian. Jadi memang kita tidak boleh zalim. Zalim itu macam-macam, bisa dengan hati kita ya, hati kita membenci orang, bersuudzon kepada orang, ya kan, dalam hati kita ya, itu bisa dengan hati. Zalim bisa juga dengan lisan, kata-kata kita yang memaki, mencaci, menuduh hal yang tidak baik. Atau zalim dengan badan kita, memukul, menendang, ya pokoknya perbuatan zalim memang enggak boleh.
Tapi kalau janganlah berzalim dengan walaupun dengan sejengkal itu saya belum terlalu nggak dengar hadisnya. Intinya zalim itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Dan zalim ini ya memang akan apa? Akan Allah balas. Makanya kalau dalam surat Ibrahim kalau kata Allah Subhanahu wa taala, la wala tahsabanna alladhina zalamu wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau mengira bahwa Allah itu lupa kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kamu mengira bahwa Allah itu lupa kepada orang-orang yang zalim. Sekarang dia dengan berbagai macam dia punya kuasa, punya duit, punya berbagai macam. Dia mau menipu orang semuanya, ya biarin. Tapi kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalim. Jangan kamu ngira bahwa Allah itu lupa. Nanti ada saatnya. Kapan? Yaumun taskhasu fihil absar. Saat nanti akan Allah perlihatkan semua itu. Kaget-kaget. Ternyata yang selama ini saya lakukan bisa ngelabui, bisa nipu semua orang, kelihatannya aman-aman, nanti saatnya. Jadi memang benar bahwa zalim itu tidak boleh. Dengan apapun, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita ya. Tapi yang namanya orang ya, tempatnya salah dan lupa dan berbagai macam suka ya. Nah, ketika kita sudah sadar, kemudian kita betul-betul bertaubat ya, ya dikembalikan kepada Allah. Apakah Allah memaafkan atau tidak? Tapi intinya kita memang tidak boleh zalim. Yang kedua, sholat hajat. Sholat hajat itu bunyinya memang tidak langsung namanya sholat hajat, tapi para ulama menyebutnya sholat hajat. Jadi Rasulullah mengatakan, idza hamma ahadukum, ketika salah satu kalian itu punya keinginan sesuatu, kemudian dia berwudulah, kemudian setelah itu sholatlah 2 rakaat. Jadi bunyinya begitu, berwudu kemudian sholat 2 rakaat, kemudian mintalah kepada Allah. Jadi redaksinya kurang lebih saya nggak terlalu hafal bunyinya, tapi kurang lebih kalau kalian punya keinginan sesuatu maka segera berwudu dengan sempurna, kemudian bangunlah, dirikan sholat 2 rakaat saja. Nah 2 rakaat saja berarti kalau kita mau sholat 4 rakaat ya boleh, tapi jangan disambung. Harus 2 rakaat dulu sholat hajat. Nanti salam dulu, doa, habis itu bangun lagi, silakan. Berkali-kali juga tidak ada masalah. Tapi 2-2 saja. Dan tidak ada penjelasan harus baca ini, baca itu, berarti itu sifatnya bebas. Dalam artian, nggak usah ditentukan jumlah bilangan-bilangannya. Karena ketika kita menentukan bilangan sekian itu artinya kita khawatir nanti kita dianggap apa? Membuat syariat, ya kan? Ya sudah, kalau kata Allah, kata Rasulullah SAW, sholat 2 rakaat, ya sholat 2 rakaat berarti rakaat pertama baca Fatihah dulu. Rakaat setelah Fatihah suratnya bebas. Tapi kalau kita punya kesenangan surat-surat yang khusus, mungkin baca surat Alam Nashrah apa-apa itu yang intinya Allah akan berikan kelapangan dan seterusnya, silakan. Atau baca surat Al-Kafirun apa. Kemudian nanti ya, rakaat kedua juga begitu, baca Fatihah kemudian baca surat. Boleh nggak baca surat lebih dari sekali? Boleh. Nggak, baca suratnya lebih dari sekali. Pokoknya baca ya boleh saja. Tapi ketika kita menentukan jumlahnya dalam artian sekian kali, kalau nggak ada dasarnya, lebih bagus kita hindari. Jadi kita sholat hajat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti sholat sunnah yang lain. Sholatnya 2 rakaat, kemudian baca Fatihah, membaca surat, begitu juga rakaat 2, kemudian tahiyat, kemudian berdoa kepada Allah SWT. Doanya juga boleh dibaca sebelum salam, setelah selesai tahiyat, setelah membaca 4 itu berlindung kepada 4 hal. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Habis itu baca doa yang lain, silakan pada hajat, silakan doanya. Baca ya kan.
Kalau belum bisa bahasa Arabnya berarti jangan diucapkan dalam hati saja. Kalau mau kita bisa, ya doa-doa yang sifatnya umum saja. Ya, doa-doa yang sudah mencakup dalamnya Allahumma dan seterusnya ya. Tapi kalau kita belum tahu baca doanya, sementara ada hajat khusus yang harus diucapkan, bagusnya kita doanya sesudah salam. Sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian berdoa apa yang menjadi hajat kita. Jadi hajatnya boleh doanya sebelum salam, boleh sudah salam. Tapi kalau hajatnya itu kita akan ucapkan pakai bahasa Indonesia, kita berdoanya sesudah salam. Insya Allah ini bagian dari sunnah juga, itu memang ada dasarnya, ada ini namanya sholat, disebut sholat hajat karena sholat untuk minta dipenuhi hajat kita. Tapi bunyi hadisnya itu tidak seperti itu, hanya kata Rasulullah ketika seorang itu hendak ingin mendapatkan sesuatu maka segera berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh ya, boleh ibu-ibu satu ya biar adil. Bapak-bapak. Oh, tiga. Ya moga Bu, silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Ya, baik. Betul bahwa ikhlas ini pekerjaan hati. Ikhlas itu adalah bagaimana dari kata-kata akhlasa yukhlisu yang artinya memurnikan. Memurnikan niatnya, tujuannya, harapannya hanya kepada Allah. Dan itu memang pekerjaan hati. Jadi kalau orang itu dikatakan ikhlas itu ya ketika hatinya betul-betul bisa memurnikan niatnya, harapannya, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang untuk mengetahui ya agak susah. Cuman para ulama hanya menyebutkan tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya orang ikhlas itu apalagi dia beramal, dilihat orang atau tidak dilihat orang dia tetap seperti itu, istiqomah. Dipuji ataupun dicaci itu tetap istiqomah seperti itu ya kan. Ya. Makanya kalau dalam suratnya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya saya berbuat baik ini memberikan berbagi untuk kalian apa? Liwajhillah, karena wajah Allah, karena Allah. La nuridu minkum jazaan, tidak minta balasan, wala syukur dan ucapan terima kasih. Kalau kita ngasih sesuatu, ini yang nerima, nah, ya kita jangan marah. Kalau kita ikhlas ya maunya diterima, nggak gara-gara diterima dia kita nggak ngucapin terima kasih pun kita udah besok nggak usah ngasih lagi. Nah, itu tandanya kita belum ikhlas. Ya kan? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, kalau ditanya gimana caranya supaya kita ikhlas ya tadi. Minimal kita ingat-ingat tadi manfaatnya ya. Ternyata kalau kita melakukan amal nggak ikhlas itu ya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah satu yang membuat kita jadi istiqomah dalam keikhlasan, yaitu tadi mengingat bahayanya ikhlas. Bahayanya tidak ikhlas ya kan. Pamer dan seterusnya. Wallahu alam. Jadi intinya kita semua tidak bisa ya kecuali mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang ikhlas ya kan. Karena memang berat ya. Tapi kita harus berusaha. In lam tukhlis fatakhallas. Kalau kamu nggak bisa ikhlas, ya paksakan. Jadi jangan sampai gara-gara kita belum bisa ikhlas kemudian kita nggak mau beramal. Ah, saya masih enggak, percuma juga orang saya belum bisa ikhlas. Bukan kayak gitu. Tapi kita tetap beramal dan kita harus paksa ikhlas. Jadi jangan sampai gara-gara kita belum ikhlas kemudian kita tidak beramal. Jadi intinya kita paksakan beramal sebaik-baiknya. Kalau hati kita masih belum ikhlas ya kita lawan sebisanya ya.
Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas. Sekali lagi nggak pendek, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang dalam keadaan safar. Kalau orang yang dalam keadaan safar itu, ya kalau dia masih bisa mengupayakan normal, ya lakukanlah. Umpamanya tadi dengan disiasati di jamak. Saya mau ke Bandung atau saya mau ke Surabaya, berangkat sebelum zuhur, ya kan? Nah, saya otomatis nanti kalau naik pesawat, pesawat sebetulnya kalau berangkatnya ini, oh nanti saya masih bisa dapat asar di Surabaya mamanya. Ya sudah, kita bisa niatkan ya udah nanti sholat zuhurnya akan saya buat jamak takhir di waktu asar saja. Jadi dua-duanya bisa kita lakukan dengan normal mamanya di masjid atau di mana gitu, di sana gitu, dalam keadaan kita sudah ada di bawah, ya kan? Tapi kalau mamanya kita diperkirakan itu nggak bisa seperti itu, diatur-atur waktunya susah, ini akan habis waktu, kita masih di pesawat atau di kendaraan, ya sudah, berarti kita harus paksakan sholat di kendaraan. Di kendaraan kalau memang bisa kita sempurna, lengkap ya, ada pokoknya pesawat yang punya ada musolanya, ya silakan lakukan dengan sebaik mungkin. Kalau nggak bisa, kita bisa lakukan dengan sebisanya ya, kita dengan duduk ya. Kalau saya naik kereta biasanya kalau nggak bisa jamak takhir, jamak qashar itu, jadi naik kereta saya sholat di kereta saja. Kalau keretanya ke timur atau ke barat, kadang saya minta tukaran tempatnya biar saya menghadap kiblat maunya kan. Kalau saya pas lagi menghadap ke sana, jalan keretanya ke timur, oh ya kita pas dapat duduk yang ke sana sudah, kita coba berusaha lebih ikhtiar lagi, kita cari yang menghadap ke sana. Minta ketemunya tukaran dan seterusnya. Intinya lakukanlah ya. Jadi insya Allah. Jadi Islam ini insya Allah sudah memberikan solusi-solusi yang terbaiknya. Intinya betul tadi, ketika kita tidak bisa melakukan secara sempurna, lakukanlah ya sebisa yang kita bisa lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan dengan maksimal yang kamu bisa lakukan. Wallahu alam ya, insyaallah kita cukupkan. Mudah-mudahan kalau nanti ada hal-hal bisa kita sambungkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita sempurnakan dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.